Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang materi IPA. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang materi IPA pada bab 2, yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan. Perlu kita perhatikan anak-anak bahwa di alam sekitar kita ini banyak sekali tumbuhan dan hewan yang semakin lama semakin banyak jumlahnya. Jadi kalau semakin lama semakin banyak jumlahnya, mereka berarti melakukan proses reproduksi. Jadi proses reproduksi ini tidak hanya dilakukan oleh tumbuhan, tetapi hewan juga manusia. Dalam sistem reproduksi pada manusia, coba anak-anak perhatikan dengan cara bagaimanakah tumbuhan lumut melakukan proses perkembangbiakan. Terus mengapa tumbuhan lumut ini semakin lama semakin banyak jumlahnya? Nah, pada gambar ini saya membawa gambar tidak bisa dilihat ya dari layarnya. Saya jelaskan langsung saja. Metagenesis adalah proses perkembangbiakan pada lumut yang mengalami proses pergiliran keturunan dari fase vegetatif ke fase generatif. Fase vegetatif di dalam proses metagenesis pada lumut ini menghasilkan spora, sedangkan fase generatif pada lumut di sini menghasilkan yang namanya protonema. Jadi dalam metagenesis lumut itu ada dua fase. Fase vegetatif yang menghasilkan spora dan fase generatif yang menghasilkan gamet atau sel telur. Dalam proses metagenesis pada lumut ini ada beberapa fase yang perlu diperhatikan ketika mengalami fase vegetatif atau menghasilkan atau fase sporofit. Lumut dari sporangium akan menghasilkan spora, kemudian akan membentuk protonema. Sebaliknya pada fase generatif, lumut ini dari fasenya dia akan menghasilkan sel kelamin atau sel gamet yang diawali dari tumbuhan lumut, kemudian menghasilkan dua sel kelamin, antheridium dan archegonium. Antheridium itu merupakan sel kelamin betina. Antheridium adalah sel kelamin jantan, archegonium adalah sel kelamin betina. Dari proses pertemuan dua sel itu akan menghasilkan ovum. Pada archegonium akan menghasilkan ovum dan pada antheridium akan menghasilkan sel sperma, sehingga akan terbentuk yang namanya zigot. Jadi metagenesis, saya ulangi lagi, metagenesis adalah proses pergiliran keturunan dari fase sporofit ke fase gametofit. Fase sporofit itu menghasilkan spora, fase gametofit itu menghasilkan gamet. Jadi fase sporofit termasuk adalah fase vegetatif, fase gametofit termasuk dalam fase generatif. Nah, jadi dalam proses perkembangbiakan lumut ini ada dua fase, sama juga pada tumbuhan paku. Tumbuhan paku juga mengalami proses perkembangbiakan secara metagenesis. Beda dengan tumbuhan kelompok Bryophyta atau Spermatophyta. Spermatophyta ini tidak mengalami proses metagenesis. Dia mengalami proses perkembangbiakan secara biasa. Jadi anak-anak coba diperhatikan, mengapa tumbuhan lumut ini semakin lama semakin banyak jumlahnya? Iya, bagus sekali ya.
karena tumbuhan lumut ini mengalami proses perkembangbiakan. Dengan cara apa tumbuhan lumut melakukan proses perkembangbiakan? Tumbuhan lumut melakukan proses perkembangbiakan dengan cara vegetatif dan secara generatif. Secara vegetatif, tumbuhan lumut menghasilkan spora dengan tahapan sporangium menghasilkan spora, kemudian membentuk protonema. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif, tumbuhan lumut akan menghasilkan gamet atau disebut sebagai fase generatif. Fase generatif ini diawali dari tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini menghasilkan dua sel kelamin, yaitu antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan sel kelamin jantan, archegonium menghasilkan sel kelamin betina. Dari proses keturunan yang dihasilkan dari sel gamet tadi, terjadi proses pembuahan yang akhirnya menghasilkan sel telur atau ovum pada archegonium dan sel sperma pada antheridium, sehingga terjadi proses pembuahan menghasilkan zigot. Pada akhirnya akan terbentuk generasi berikutnya, zigot, dan seterusnya. Coba anak-anak diperhatikan. Dengan adanya lumut ini, lumut mengalami tahap-tahap dalam proses perkembangbiakannya. Dalam proses perkembangbiakan lumut diawali dari spora. Spora akan membentuk yang namanya lumut muda, yaitu protonema. Dari protonema, lumut akan menghasilkan gametofit atau tumbuhan lumut dewasa. Dari tumbuhan lumut dewasa ini membentuk yang namanya perkembangbiakan lumut dewasa ini akan membentuk dua sel kelamin, antheridium dan archegonium. Ini termasuk dalam perkembangbiakan secara generatif. Setelah menghasilkan archegonium akan menghasilkan sel telur, antheridium akan menghasilkan spermatozoid. Dari keduanya akan terbentuk namanya zigot. Zigot ini berkembang akan menghasilkan yang namanya sporofit. Kotaknya namanya adalah sporogonium. Sehingga dari perkembangbiakan ini akan menghasilkan beberapa sel dan terus mengalami proses perkembangbiakan. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita belajar tentang reproduksi pada tumbuhan lumut. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan kita semua sudah memahami bahwa setiap tumbuhan ini melakukan proses reproduksi dengan sempurna, sehingga dalam proses perkembangbiakannya mampu menyeimbangkan ekosistem di sekitar kita. Kita juga patut bersyukur pada Allah karena semua tumbuhan yang ada di muka bumi ini dapat berkembang biak dengan cepat, sehingga ekosistem kita itu menjadi ekosistem yang seimbang. Jadi kita harus terus bersyukur pada Allah karena semua ciptaan Allah itu sekecil apapun tidak ada yang bermanfaat, semuanya manfaat untuk kehidupan manusia. Jadi anak-anak, yang pertama yang harus kita pahami adalah kita harus terus menjaga kelangsungan ekosistem yang ada di sekitar kita agar semuanya bisa seimbang, sempurna dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Tugas untuk anak-anak di rumah adalah anak-anak yang pertama tugasnya adalah mempelajari proses metagenesis pada lumut, menulis. Tugas yang kedua adalah menulis tahap-tahap metagenesis pada lumut. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak menuliskan perbedaan metagenesis pada lumut dan metagenesis pada paku. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semangat untuk terus belajar.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.